ini ditarik lagi ke kamar, dijambak ke kamar, dijedut-jedut lagi ke tembok. Nah terus di situ dibalikin lagi gitu. Saya udah pasrah itu. Seorang dokter gigi, Carissa Grani, viral lantaran memutuskan menjadi mu'alaf. Sebelum memutuskan memeluk agama Islam, Carissa Grani adalah pemeluk agama Kristen. Saat kecil, Carissa Grani menempuh pendidikan di sekolah Katolik. Carissa Grani menikah dengan adik Tessa Kaunang, Ganesha Kaunang. Keinginan Carissa Grani memeluk Islam justru muncul ketika awal pandemi COVID-19 di Maret 2020. Saat itu, pemerintah menggalakkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, cuci tangan, dan tidak bersalaman. Dari situ, Carissa Grani berpikir perilaku protokol kesehatan itu mengingatkannya akan perilaku seorang muslim. Pakai masker seperti seorang muslimah yang menggunakan cadar atau nikab. Cuci tangan seperti muslim yang selalu wudhu. Rapat di balai kota. Nah, nggak sengaja ngelihat perempuan yang pakai nikab. Dulu sih, jujur aja mohon maaf itu, kalau ngelihat perempuan pakai nikab kayak, apa sih, sampai tutup tinggal kelihatan mata doang gitu ya. Emang kalau ngeliat muka doang naksir gitu kan, orang nggak mau jabat tangan kalau hal bihalal. Saya suka bingung bapak-bapak gitu, kenapa sih salaman doang kan emang langsung suka gitu. Tapi saat itu, hari itu yang saya pikir hari yang biasa aja, dan disitulah Allah kasih hidayah ya. Yang tadinya saya mandang sebelah mata wanita bercadar, justru di situ kayak Allah muliakan, kayak saya suruh ngeliatin terus ya. Terus saya perhatikan, kok hari-hari ini kita kayak dia ya, pakai cadar kan, kayak pakai masker, terus dia jaga wudhu ya, nggak lagi sholat tapi mungkin batal, beliau wudhu lagi. Carissa lalu mulai mencari di internet seputar informasi mengenai manfaat wudhu, manfaat gerakan sholat, dan alasan muslimah memakai nikab. Mengutip Suara.com jaringan terkini.id, disebutkan bahwa dengan latar belakangnya sebagai orang medis, Carissa Grani menganggap semua ajaran Islam itu secara ilmiah bisa dibuktikan. Cari tahu, tapi semuanya terkait dengan medis, karena mungkin dengan latar belakang pendidikan ya. Iya, jadi saya melajarin manfaat sholat, gerakan sholat secara medis, manfaat wudhu secara medis. Sampai ada penelitiannya waktu zaman COVID itu, katanya virus tuh sebenarnya nggak langsung masuk ke tubuh manusia, tapi 3-4 jam tuh ada di rongga hidung gitu. Nah, kalau kita bisa jaga wudhu, harusnya orang Islam tuh orang yang terakhir kena corona. Saya heran, masa sih gitu kan, kalau dari salah satu penyebab kena corona ya, dari jalan masuknya virus itu. Nah, terus saya hitungin, subuh itu setahu saya jam 5, zuhur jam 12, lebih dari 3-4 jam, makanya orang Islam kena. Saya pikir gitu ya, ternyata ada sholat duha di antara waktu itu. Ya? Terus ke zuhur ke asar pas ya 3 jam, saya pikir ke jam 3 ke 6 maghrib pas 3 jam, tapi maghrib ke isya cuma sejam, isya ke subuh kan lama banget gitu kan. Ternyata di tengahnya banyak banget sholat malamnya ya, mau sholat tahajud, mau sholat witir, mau sholat sunnah, yang lain lah, hajat, taubat juga boleh kan di situ, sholat sunnah sebelum tidur juga bisa. Nah, iya benar juga ya, dari situ sih mulai ngulik-ngulik tertarik Islam. Mulai muncul pertentangan di batin wanita yang mengambil gelar dokter giginya di Universitas Indonesia. Carissa merasa ada di persimpangan jalan. Di satu sisi ia masih harus menjalankan ibadah Kristen, namun di sisi lain ia sudah mulai tertarik dengan Islam. Carissa mengaku ada sesuatu yang tidak biasa dalam dirinya. Saking galaunya, Carissa Grani sampai tidak menjalankan ibadah Kristen selama 2 minggu. Padahal sebelumnya Carissa termasuk Kristen yang taat dan tak pernah meninggalkan ibadah. Di tengah kebimbangannya, Carissa Grani memutuskan bercerita ke teman kerjanya seorang Muslim. Oleh temannya, Carissa diminta datang ke Mu'alaf Center di Jakarta Barat. Di situ Carissa Grani bertemu dengan Bunda Sri. Bunda Sri menjelaskan tentang tauhid, rukun Islam, dan rukun iman. Akhirnya saya memberanikan diri cerita sama salah satu orang teman. Nah, tapi saya ngomongnya ke temannya yang laki-laki, karena kan pikir cuma berdasarkan, kalau perempuan suka ember, bocor halus gitu kan. Saya perempuan kan. Tiba-tiba di WhatsApp grup udah ada nyebar soalnya berita. Kan sensitif kan, iya kan. Suami pendeta gitu kan, terus kalau suami saya pendeta. Iya, yang pertama ya, dan beliau sudah almarhum. Cerita siapa yang kira-kira bakal aman ya gitu. Saya cari tuh di Instagram teman-teman saya yang gitu. Oh ya, ada satu tuh teman yang
anaknya tuh suka setoran hafalan, suka direkam, diposting gitu kan. Ini soleh nih gitu kan. Saya beraniin diri tuh DM, bang, izin bang, saya kok kayak tertarik dengan Islam ya. Dia langsung takbir, Allahu Akbar, kata dia gitu. Oh, tapi mohon maaf ya, beneran soleh. Beneran solehnya karena dia bilang, mohon maaf ya, saya senang kamu tertarik dengan Islam, tapi mohon maaf kita bukan mahram. Kamu belajarnya harus dengan yang sama-sama perempuan. Biasanya kan cari kesempatan. Bisa kan, modus. Ini enggak gitu kan, saya diarahkan ke Mualaf Center gitu. Saya ingat betul 15 Maret 2020. Nah benar, ustazahnya tuh nggak nanya saya tuh statusnya apa, udah punya anak belum dan sebagainya. Cuma nanya kenapa, terus saya sampaikan yang tadi, saya tertarik dengan Islam. Oh ya, terus beliau jelaskan tauhid, rukun iman, rukun Islam. 3 jam, dari jam 9 sampai azan zuhur. Setelah memberi penjelasan, Bunda Sri menanyakan bagaimana selanjutnya. Karissa saat itu mengatakan masih ingin belajar dulu. Jika sudah yakin, baru Karissa akan masuk Islam. Bunda Sri tidak mempermasalahkan, ia hanya memberitahu Karissa bahwa jika Karissa belajar baca Al-Quran belum dihitung pahala karena belum bersyahadat. Karissa pun langsung ingin tahu apa isi syahadat. Bunda Sri menjelaskan bahwa syahadat adalah percaya bahwa Allah itu Esa dan percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ternyata Karissa percaya dengan isi syahadat. Hari itu juga akhirnya Bunda Sri membimbing Karissa mengucapkan kalimat syahadat. Hari itu adalah hari bersejarah dalam hidup Karissa. Ia masih ingat ketika itu tanggal 15 Maret 2020. Menjadi mu'alaf ternyata tanpa sepengetahuan suami. Karissa sholat diam-diam di rumah takut ketahuan suami. Sampai akhirnya suami memergoki Karissa sedang sholat tahajud. Terus kan saya masih ngumpet-ngumpet sholat. Di rumah tuh karena masih ada anak-anak kecil kan, jadi masih ada CCTV gitu, semua titik gitu kan, nyari yang blind spot di mana ya gitu. Ada satu tempat itu di depan tempat praktek saya, kecil banget, persis di depan pintunya. Maju dikit kena dari dapur, mundur dikit kena dari ruang tamu. Terus ya udah di situ saya sampai berdoa sama Allah. Itu nggak lama masuk Ramadan juga. Saya bilang, ya Allah, saya boleh nggak ketahuannya kalau saya Muslim, kalau saya udah selesai baca Al-Quran, terjemahannya ya, kan Arabnya belum bisa, gitu, supaya saya nggak malu-maluin ya atau salah jawab tentang Islam gitu kan. Pasti saya iya, terus emang kamu udah tahu isinya Al-Quran? Belum gitu kan, gimana gitu ya. Dan Allah benar-benar kabulkan tuh. Kalau nggak salah minggu ketiga Ramadan itu saya selesai baca Al-Quran terjemahannya. Saya udah deg-degan, bentar lagi ketahuan. Bener, 1-2 hari kemudian kalau nggak salah itu langsung ketahuan. Saya lagi udah selesai sholat isya, yang pertama ketahuan tuh udah selesai sholat isya, alat sholatnya yang ketahuan. Ini punya siapa? Biasa diberesin. Padahal udah dirapi, udah diumpetin, tapi ketahuan gitu kan. Udah ketahuan, terus abis itu masih ngeles tuh, punya siapa? Nggak tahu. Oh, jangan pura-pura nggak tahu, kata suami saya. Itu di rumah? Di rumah. Terus gitu kan, jangan kelihatan. Tapi nggak tahu kenapa itu ada ayat Al-Quran yang jadikan sholat dan sabar penolongmu. Itu jadi saya kayak mikirnya justru yang harus saya perjuangkan tuh justru sholatnya gitu kan. Apapun yang terjadi lah. Kalau saya lagi diapa-apain saat sholat ya udahlah gitu. Bener, itu ketahuan. Saya terus setiap jam-jam sholat tuh sering saya diajak malah pergi. Jadi di jalan itu saya juga tetap saya tayamum sholat itu. Terus nggak ada alat sholat, saya pakai spray. Kalau di rumah ya, pakai spray, pakai bed cover, nutup seadanya, disingkirkan kayak gitu. Terus itu di jalan gitu, saya tayamum di mobil kumat kamit, sampai kadang dicolek sama mbak di belakang kayak diliatin bu gitu. Itu ketahuan pertama 15 Mei 2020, ketahuan kedua 31 Mei 2020. Itu nambah lagi ultimatumnya. Jadi itu saya posisi lagi mau tahajud, saya pikir jam 3 lah, udah pada tidur. Saya nggak di tempat yang tadi blind spot, saya di kamar anak. Saya pikir kan lampu mati gitu-gitu, nggak ada orang. Biasanya saya dengar langkah kaki mau di rakaat ketiga, keempat pun ada, itu saya ulang lagi mas, langsung beres-beres lagi kayak nggak ada terjadi apa-apa kayak gitu. Nah ini saya nggak kedengeran, sama sekali nggak kedengeran. Tiba-tiba pintu kamar dibuka gini, jegrek, dinyalain lampu. Saya udah begini, udah kepala tanggung kan. Tidak hanya itu, suaminya juga mengancam membunuh anak ketiga mereka jika Karissa Grani pindah agama. Karissa lalu dibawa suaminya ke rumah mertua. Di rumah mertua, Karissa kembali dipukulin suami. Karissa dianggap kemasukan setan lalu didoakan. Ternyata keributan di rumah Karissa diketahui polisi.
Terus akhirnya saya dikenain, mungkin maksudnya sasarannya kuping ya. Jadi kuping itu kan juga pusat keseimbangan. Jadi saya langsung jatuh di situ. Saya bilang sakit Dedi. Terus udah dilanjutin lagi. Mungkin karena takut saya teriak-teriak kedengeran di tempat lain, ditarik lagi ke kamar, dijambak ke kamar, dijedut-jedut lagi ke tembok tuh. Nah terus di situ dibalikin lagi gitu. Saya udah pasrah itu. Saya lemas, nggak ada perlawanan sama sekali, nggak jawab sama sekali. Saya cuma zikir 3 waktu itu, taunya astagfirullahaladzim gitu. Doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim, udah. Itu aja udah dilafalin. Udah, itu doang. Menurut Karissa, polisi datang ke rumahnya karena mendapat laporan dari warga adanya keributan di rumahnya. Awalnya Karissa enggan melapor ke polisi. Namun setelah dibujuk polisi, Karissa akhirnya mau visum dan melaporkan KDRT yang dilakukan suaminya ke Polres Metro Jakarta Barat. Akhirnya Karissa memutuskan bercerai dengan suaminya. Karissa juga mencabut laporannya karena suaminya mau memenuhi syarat yang ia ajukan. Pihak keluarga Karissa pun tidak mempermasalahkan dirinya pindah agama. Bahkan kini keluarga Karissa menghormati dirinya yang menjalankan ibadah puasa.